warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya, silakan duduk, Bu. Ya. Ya, perkenalkan, Bu, nama saya Bidan Emil yang bertugas hari ini di Puskesmas ya, Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Dila. Ya, baik. Di sini apa, Bu, yang ingin Ibu lakukan? Saya Pemeriksaan mau apa? ber-KB, Bu. Oh iya, baik. Ini sebelumnya pengalaman pertama Ibu untuk menggunakan alat kontrasepsi ya, Bu? Iya, Bu, saya baru pertama kali, soalnya baru melahirkan 1 bulan yang lalu. Baik. Jadi kan di sini Ibu akan menggunakan alat kontrasepsi yang disebut alat akseptor KB baru ya, Bu. Di sini saya akan menjelaskan dulu maksud dan tujuannya alat kontrasepsi itu apa biar ibunya lebih paham. Jadi penggunaan alat kontrasepsi ini untuk mencegah terjadinya kehamilan dan memberikan jarak kehamilan ibu yang berikutnya. Jadi lebih terarah kepada fokusnya itu lebih terarah ke anak ibu. Nah, di sini saya mau tanya dulu, Ibu rencana mau menggunakan KB apa, Bu? Rencananya sih saya dengar-dengar suntik KB 3 bulan tuh bagus, Bu. Iya, baik. Ibunya menyusui kah, Bu? Iya, menyusui. Saya akan menjelaskan dengan lembar balik alat bantu pengambilan keputusan ya, Bu ya. Ini gunanya untuk memberikan konseling kepada Ibu. Jadi ini kan Ibu akan menggunakan suntik KB 3 bulan. Nah, suntik KB 3 bulan ini kan mengandung hormon, Bu. Hormonnya itu progesteron, bukan estrogen, Bu. Ini karena bersifat hormonal pasti kan ada efek sampingnya, ada kontraindikasi, indikasinya, penjelasannya dulu, efek sampingnya juga ada. Nah, suntik KB 3 bulan ini biasanya diberikan 3 bulan sekali dan tingkat efektivitasnya sangat tinggi karena mengandung hormonal ya. Dan ini mudah untuk diberhentikan semisalnya nanti ibunya ingin hamil atau ibunya mengalami ketidakcocokan pada saat menggunakan KB suntik 3 bulan. Dan ini juga aman bagi hampir semua perempuan. Jadi dari hasil yang kita dapatkan hanya sedikit beberapa perempuan ibu yang menyusui yang tidak cocok dengan menggunakan KB suntik ini, Bu. Dan tetapi kan penggunaan suntik 3 bulan ini juga mempengaruhi siklus haid, Bu. Apalagi ibunya sambil menyusui. Nah, biasanya sih penggunaan suntik 3 bulan ini tidak haid, Bu, hanya flek-flek sedikit aja. Ini juga tidak melindungi dari infeksi menular seksual atau HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Selanjutnya juga, Ibu, bentar ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang tidak bisa menggunakan KB suntik 3 bulan. Seperti misalnya ibu hamil, ibu menyusui yang menyusuinya kurang dari 6 minggu. Terus ibunya juga memiliki tekanan darah yang cukup tinggi. Jadi pada saat kita menggunakan alat kontrasepsi KB suntik ini, kita lakukan TTV dulu, Bu. Itu untuk mengetahui tanda-tanda vital ibunya, apakah kondisi ibunya normal atau tidak, seperti mengukur tekanan darah salah satunya. Misalnya tekanan darah ibunya di atas 130 atau di atas 120 ke atas, pernya lumayan tinggi. Kita tidak bisa menyarankan ibu untuk menggunakan alat kontrasepsi KB suntik karena ini berpengaruh dengan hormon. Jadi hormon itu bisa mempengaruhi tekanan darah kita, Bu. Baru yang tidak bisa menggunakan KB suntik ini juga ibu yang kemungkinannya hamil. Jadi ibunya ini masih ragu, ibunya ini sedang hamil atau tidak ya. Jadi kita sarankan dulu untuk melakukan PP test atau dengan menggunakan test pack ya, Bu. Lalu juga yang tidak dibolehkan ibu yang memiliki kondisi kesehatan riwayat sebelumnya seperti diabetes mellitus, ibunya yang pernah terserang stroke atau masalah jantung, masalah pembuluh darah, terkena kanker payudara, perdarahan abnormal melalui vaginanya. Jadi keluar perdarahan tetapi alasannya tidak cukup jelas ya. Penyakit hati yang serius maupun sakit kuning itu tidak kita sarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi 3 bulan. Insya Allah saya sehat-sehat aja kok, Bu. Iya. Nah, ibunya juga nggak merokok kan, Bu? Enggak. Ya. Nah, dengan kondisi kesehatan yang baik, ibunya bisa menggunakan KB suntik 3 bulan ini. Tapi usianya ibu kan juga masih berapa, Bu? 28. Oh, masih bisa ya, Bu, tergolong masuk ke sini. Karena usia di atas 35 tahun itu tidak disarankan, Bu, untuk menggunakan KB suntik 3 bulan. Nah, itu penjelasan dari saya, Bu. Biasanya di sini juga kan kemungkinan dari penggunaan alat kontrasepsi hormonal itu pasti ada, Bu, efek sampingnya. Jadi efek sampingnya itu biasanya ada beberapa ibu-ibu tuh mudah lelah,
kecapean, dan juga seperti yang saya bilang perubahan siklus menstruasi kayak tadi, perubahan berat badan. Biasanya berat badannya naik, ada yang berat badannya tetap stabil, beda-beda Bu di setiap reaksi tubuh orang. Lalu juga di sini ada reaksi yang nggak umum, efek sampingnya seperti sakit kepala ringan, nyeri pada bagian payudara. Nah, suasana hati berubah atau biasa yang kita bilang itu mood swing Bu zaman sekarang. Mual-mual, kayak rasanya tuh perut itu selalu kayak nggak enak Bu pada saat setelah suntik. Rambut rontok, gairah seksualnya ibu menurun pada saat berhubungan dengan suami, atau mungkin efek sampingnya bisa jerawatan atau flek. Itu hanya beberapa sih Bu efek samping yang dialami ibu pada saat menggunakan KB suntik. Nah Bu, ini penjelasan saya tentang penggunaan KB suntik 3 bulan. Ini bagaimana Bu, ibunya bersedia atau tidak? Saya bersedia sih Bu, soalnya sudah setuju dengan suami juga. Ya, jadi kalau misalnya ibu bersedia, ini langsung kita lakukan penyuntikan KB suntik aja ya Bu ya. Iya, baik. Nah, ini saya akan memberikan kartu KB-nya Bu. Oh Ini iya, Ibu bisa Bidan. simpan ya Bu. Kan ini penyuntikan 3 bulan, dikurang 7 hari dari sekarang. Ini kan ibu suntiknya di tanggal 14 ya Bu ya. 14 Juli 2023. Berarti nanti ibu baliknya Tanggal tanggal 7 ya? 10, bulan 10 tanggal 7 ya Bu ya, 2023. Nah, kalau bisa ini ibu baliknya dengan tepat waktu Bu, karena efektivitasnya ini sangat tinggi bila digunakan dengan waktu yang juga tepat ya Bu ya. Nah, lalu ini nanti ibunya kalau ada masalah atau keluhan bisa ibunya konsultasikan lagi ke saya atau ke vaskes terdekat ya Bu ya. Iya. Itu saja sih Bu, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Bidan. Iya, sama-sama.